Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang akan menolong kita menjalani rangkaian kegiatan kita dalam satu hari ini. Bapak Ibu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih juga Maha Adil, terima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan sediakan bagi kami. Mulialah nama-Mu ya Tuhan yang telah memelihara kehidupan kami sampai detik ini. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami agar kami mampu mengerti firman dan melakukannya. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dari Mazmur 140 ayat 13. Mazmur 140 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita semua. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Aku tahu bahwa Tuhan akan memberi keadilan kepada orang tertindas dan membela perkara orang miskin. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu, orang tertindas yang dimaksud oleh pemazmur ini adalah orang-orang lemah yang haknya tidak didapat. Orang-orang lemah yang haknya tidak diberikan. Orang-orang lemah yang ditindas oleh penguasa-penguasa, oleh orang-orang yang memiliki kedudukan, oleh orang-orang yang memiliki wewenang. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita lihat di kalangan kehidupan kita. Mungkin ada orang-orang tertindas, orang-orang lemah yang haknya tidak didapat, yang haknya ditindas, tidak diberikan oleh orang-orang yang berwenang, penguasa-penguasa. Mungkin di kalangan kita ada banyak orang-orang yang mengalami ketertindasan. Ada berbagai faktor kenapa itu terjadi, kenapa ketertindasan itu terjadi. Bapak Ibu, apabila ada orang-orang yang tertindas, yang haknya tidak dibela, yang haknya direbut, kepada siapakah dia berseru? Kepada siapakah orang-orang tertindas itu, orang-orang lemah itu berseru meminta pertolongan? Mungkin lingkungan tempat dia berdiam, bekerja atau hidup saja tidak menoleh, tidak melihat ketertindasan yang dialami. Mungkin juga sahabat, keluarga juga tidak melihat, tidak mau menoleh ketertindasan yang sedang dia alami, yang sedang dia rasakan. Lalu, kepada siapakah dia meminta pertolongan Bapak Ibu? Kepada siapakah dia berseru? Dan ironisnya Bapak Ibu, mungkin sekarang juga gereja kurang melihat orang-orang lemah, orang-orang yang haknya tidak didapat. Tetapi Bapak Ibu, mari kita disegarkan kembali melalui firman Tuhan hari ini, bahwa Tuhan adalah pendengar setia. Kalau mungkin orang-orang yang tertindas, orang-orang lemah yang haknya tidak didapat, itu tidak ada yang mendengarkan dari kalangan lingkungannya, dari keluarga sahabat. Mari mengingat ada Tuhan sebagai pendengar setia kita. Tuhan adalah pendengar setia dan penolong yang setia bagi kita Bapak Ibu. Apapun hal yang kita bawa ke hadapan Tuhan, Tuhan pendengar setia. Mari kita sampaikan semuanya ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu, mari juga menjadi orang-orang yang selalu peduli kepada hak-hak orang lain, kepada apa yang harus dimiliki orang lain. Setiap orang, setiap lingkungan, bahkan gereja harus menjadi garda terdepan untuk melihat, untuk peka atas hak-hak semua orang, supaya orang-orang lemah haknya tidak ditindas.
supaya ketertindasan itu hilang dari lingkungan kehidupan kita, dari lingkungan manapun itu, bahkan gereja, Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, tetapi situasi-situasi yang demikian, pemazmur mengingatkan kita bahwa ketertindasan itu juga hal yang sangat pelik, itu juga hal yang menyakitkan, itu juga mengajarkan kita, mengajak kita untuk lebih dekat dan mengenal Tuhan. Tadi di awal saya katakan Bapak Ibu, bahwa mungkin saja ketika kita mengalami ketertindasan, hak kita tidak didengar, hak kita tidak diberikan kepada kita, mungkin saja tidak ada orang yang mendengarkan kita. Tetapi mari mengingat bahwa Tuhan adalah pendengar setia dan Tuhan penolong yang setia. Untuk itu, segala hal yang kita alami itu, pemazmur mengatakan ketertindasan itu mengajak kita dan mengajar kita untuk lebih dekat dan lebih mengenal Tuhan. Tidak ada orang yang mendengar kita, tetapi Tuhan mendengar kita. Itu mengajarkan kita agar supaya lebih dekat, supaya kita lebih mengenal Tuhan Allah, Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu, marilah kita selalu berharap kepada Tuhan. Tidak ada jaminan pengharapan yang abadi di dunia ini, tetapi pengharapan di dalam Tuhan adalah kekal dan adalah pasti. Tuhan adalah setia, Bapak Ibu. Mari selalu berharap kepada Tuhan. Karena Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan jalan. Ketika kita berseru kepadanya, Tuhan sebagai pendengar setia, dan Tuhan akan memberikan jalan, solusi atas segala hal yang kita alami. Atas hak-hak yang tidak kita dapatkan, yang direbut oleh orang-orang yang berwenang. Mari mengingat Tuhan penolong yang setia. Dia akan memberi jalan, memberikan solusi atas segala permasalahan hidup yang kita alami, Bapak Ibu. Selalulah berharap, berseru kepada Tuhan. Sebab Tuhan tempat perlindungan kita dari segala yang jahat, dari orang-orang yang jahat, dari orang-orang yang mengambil hak-hak orang lemah. Tuhan menjadi tempat perlindungan kita dari segala godaan-godaan iblis. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Ya Tuhan, tolonglah kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Untuk selalu mengingat bahwa Tuhan adalah perlindungan kami, pendengar setia. Dan kami harus selalu berseru berharap kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, ada banyak mungkin ketertindasan. Tolonglah kami untuk selalu peka kepada hak-hak setiap orang lemah. Dan agar kami tidak menjadi pelaku ketertindasan itu. Oleh Roh Kudus-Mu mampukan kami untuk menjadi pelaku firman-Mu ya Tuhan di dalam kehidupan ini. Tuhan, di dalam menjalani aktivitas satu hari ini, tolonglah kami untuk melakukan berbagai rangkaian kegiatan kami. Ya Tuhan, tanpa Tuhan kami tidak dapat melakukan apapun. Dalam Yesus Kristus kami mohon dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Horas.